Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa, Ibu selalu mengingatkan kalian untuk tetap menjaga kebersihan, makan makanan yang bergizi, tetap mematuhi protokol kesehatan, karena qadarullah virus corona masih berada di sekitar kita. Baik, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu dan dipimpin oleh kepala kelas. Silakan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Afi ada dulu. Zuriatul, Afu, Hadir, Bu. Salsa. Hadir, Bu. Baik, masuk semua ya. Sebelumnya Ibu punya jargon nih buat kalian, biar lebih semangat ya. Kalau Ibu bilang bahasa Indonesia, jawabnya maju, maju, yes. Bersama-sama ya, bahasa Indonesia. Maju, maju, yes. Baik, Ibu juga punya sebuah kalimat motivasi untuk kalian biar lebih semangat lagi belajarnya, yaitu jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan indahnya kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, mari kita semua pembelajaran hari ini dimulai dan Ibu akan menyampaikan KD materi pembelajaran terlebih dahulu ya. Hari ini kita belajar tentang KD 4.13, yaitu menyimpulkan isi puisi rakyat, pantun, syair, bentuk puisi rakyat setempat yang disajikan dalam bentuk tulis dan lisan. Tujuan pembelajaran ini, setelah peserta didik membaca teks syair, peserta didik dapat menyimpulkan amanat syair dengan cermat. Nah, sekarang Ibu akan membagikan modul printout untuk kalian. Silahkan dibaca dan dipahami ya. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu bagaimana cara menyimpulkan pesan dari syair itu bagaimana? Belum, Bu. Bagaimana bicaranya? Baik, akan Ibu jelaskan ya. Yang pertama, yaitu menentukan makna syair. Makna atau isi puisi rakyat dapat dipahami dengan baik jika mengerti kata-kata yang terkandung dalam puisi tersebut, baik dalam pantun, gurindam, maupun syair. Kamu harus menafsirkan arti setiap kata dalam puisi tersebut. Kata-kata dalam puisi sering bermakna konotasi. Memaknai puisi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menemukan kata kunci dalam setiap baris atau larik. Yang kedua, menguraikan bait puisi ke dalam bentuk prosa atau parafrase. Yang ketiga, menafsirkan makna kata. Yang keempat, mengaitkan isi puisi dengan kehidupan kata. Yang kedua, untuk menyimpulkan amanat, kita akan menentukan pesan atau amanat dalam syair. Pesan atau amanat merupakan pesan yang ditangkap pembaca setelah membaca puisi rakyat. Cara menyampaikan amanat puisi berkaitan dengan cara pandang pembaca terhadap suatu hal. Meskipun ditentukan dengan cara pandang pembaca, amanat tidak lepas dari tema dan isi puisi yang dikemukakan penyair. Dengan demikian, menyimpulkan isi syair dapat dilakukan dengan cara menentukan makna setiap kalimat dalam syair serta menentukan pesan-pesan syair tersebut. Nah, langkah pertama menentukan tema dan pesan syair ialah dengan mendengarkan atau membaca keseluruhan bagian dalam syair itu sendiri. Setelah itu, pahami isi dari syair tersebut dan tentukan pesan serta tema syair itu. Bagaimana? Ada yang
Yang ditanyakan sudah jelas? Sudah, Bu. Nah, sekarang silakan kerjakan di modul itu ada contoh teks syair, lalu simpulkan amanatnya ya. Baik, Bu. Bagaimana, ada kesulitan atau tidak? Sudah selesai ya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Baik, Ibu minta Salsa untuk membacakan hasil pekerjaannya. Silahkan. Awalnya dia putra sang bunda, berkelana selagi umur muda, mencari harapan dan cita-cita, menggapai semasih muda. Badai datang tak diduga, bunda pergi tinggalkan kanak. Dia dalam kerama duka, lagi lama ayah tak punya. Semangat tak jua reda, berjuang keringat tak terhingga. Berperih tak berwujud asa, hendak hati menjadi nyata. Amanat yang pertama, berusahalah untuk mewujudkan cita-cita yang dimiliki hingga tercapai dan menjadi kenyataan. Yang kedua, terus bersemangat dan jangan berputus asa. Baik, bagus sekali Salsa. Akan Ibu tambahkan, permasalahan dan duka yang dialami jangan menjadi penghalang untuk meraih cita-cita. Jadi, kita harus terus bersemangat dalam meraih mimpi. Setiap perjalanan pasti selalu ada ujiannya. Yang terpenting jangan putus asa. Sekali lagi, Ibu ingin mendengarkan pekerjaan dari aku. Silahkan dibacakan hasil pekerjaannya. Baik, Bu. Orang kaya jangan suka menghina, karena kaya miskin sama saja. Tiada manusia yang hina, karena hidup itu layaknya roda. Jika berteman, jangan mengadu. Tak ada gunanya jika bermusuh. Jangan pula bersikap angkuh, karena tersisih membuat hidup keruh. Walau kamu sudah besar, jangan bertutur kata dengan kasar. Jadilah pribadi yang sabar, agar tetangga tak jadi gusar. Jika diri terus ikuti syahwat, hidup bisa jadi lebih berat. Jika jiwa bisa jadi tak terawat, hati juga bisa rusak berkarat. Yang kaya harusnya keluarkan sedekah, pandang orang yang posisinya di bawah. Jangan arahkan kepala menghadap, agar diri tak tergoda untuk bermewah. Amanat yang pertama, manusia hendaknya menyadari bahwa kehidupan itu berubah-ubah. Yang kedua, jangan bertengkar, bermusuh, angkuh, kasar, emosional, karena akan membuat hidup tidak nyaman. Baik, jawabannya sangat luar biasa ya. Perlu Ibu tambahkan bahwa baiknya bersedekah mengasihi yang tidak punya dan tidak hidup berfoya-foya. Karena roda kehidupan ini berputar. Ada kalanya kita berada di bawah dan ada kalanya pula kita berada di atas. Mungkin ada pertanyaan lagi? Bu, saya mau bertanya mengapa harus menemukan kata kunci dalam setiap baris atau lain? Baik, pertanyaannya sangat bagus. Nah, karena kata-kata tersebut merupakan inti baris pada syair tersebut. Jadi, kalau kita belum menemukan kata kuncinya, akan sulit untuk melanjutkan menentukan amanat pada teks syair itu. Apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Baik, sekarang mari kita simpulkan materi pembelajaran hari ini. Salah satu silakan menyimpulkan. Baik, saya akan mencoba menyimpulkan, Bu. Syair memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan pantun, yakni sama-sama terikat oleh ketentuan-ketentuan baku, baik itu dalam hal jumlah larik, suku kata, maupun rima akhirnya. Perbedaannya adalah syair tidak memiliki sampiran dan rima akhir syair berpola a, a. Bagus sekali Salsa kesimpulannya. Akan Ibu tambahkan kesimpulannya, syair merupakan jenis puisi lama yang pada tiap-tiap bait itu sendiri atas 4 larik atau baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Ditinjau dari struktur fisiknya, syair ini sangat terikat oleh jumlah baris di dalam satu bait, jumlah suku kata di dalam tiap baris, jumlah bait dalam tiap puisi, dan aturan di dalam hal rima dan juga ritma.
Baik, supaya kalian bisa lebih mengenal syair dan lebih fasih dalam menyimpulkan amanat syair, maka Ibu akan berikan tugas untuk kalian melalui psikologi. Nah, di sana sudah Ibu siapkan tugasnya, nanti bisa dicek ya. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Jangan lupa untuk tetap semangat belajarnya demi meraih cita-cita. Karena nanti apa yang kita dapatkan juga untuk kita sendiri. Contohnya seperti ilmu pelajaran. Baik, mungkin itu dulu pembelajaran pada hari ini. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu pelajaran hari ini bisa menyerap ke otak dan bermanfaat untuk kedepannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.